Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita sekali lagi kita berdiri katakan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam Nanti itu takut. hidupku. Nggak bisa lihat di sini. Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Masih ada boleh berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebab hormat hanya bagi Allah Bapa, Sang Juru Selamat manusia. Kita mau kembali memuji nama Tuhan kita. Kita mau menyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak
Mari bersama dengan percaya dan berdiri kita bersama meningkatkan pengakuan manusia, pengakuan kita dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bagaimana dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jangan dipersilakan dulu kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pertolongan-Mu kepada kami, sehingga sepanjang minggu ini Tuhan Kau masih menyertai di dunia kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk kembali beribadah kepada-Mu. Mereka setiap tujuan kami, terlebih kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan itu setiap ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai terakhirnya. Kami serahkan semuanya di Tuhan, hanya ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Yesus itu begitu mengasihi kita, meskipun kita masih kecil, kita masih lemah, Tuhan itu tetap mengasihi kita dan Tuhan itu tetap sayang kepada kita. Mari kita bersama mau kembali menyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 191, Yesus Kasih Padaku. Yesus kasih padaku dan menghibur hatiku, meskipun kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku, Yesus Tuhanku kasih padaku. Ini yang kedua. Yesus mati bagiku, sudah buka pintumu, hutang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku kasih padaku, Yesus Tuhanku kasih padaku. Yesus selalu sertaku sepanjang jalan hidupku, nanti ku bersamanya dalam surga yang indah. Yesus Tuhanku kasih padaku, Yesus Tuhanku kasih padaku. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama membacakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan beresponsor ya dari kitabnya yang Amsal pasalnya ketiga yang ke-1 hingga 10. Bagi jemaat yang sudah menemukan, silakan untuk boleh berdiri. Kita akan baca secara dari sponsor ya. Dimulai dari saya ayat yang pertama, jemaat sekalian ayat yang kedua kita baca secara ganti-gantian, hingga di ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena banyak umur dan masih usia, serta sejahtera dimanfaatkan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, lalu nama itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan dan pekerjaan yang pada jiwa serta
segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bersama, maka lembut-lembutmu akan isi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Selanjutnya kita akan melihat penampilan dari anak-anak TK Metodis kita yang akan memberikan kesaksian berupa tarian. Kita dukung jemaat sekalian, kita dukung anak-anak TK kita yang akan masuki dalam tahun ajaran yang baru. Mereka akan memberikan kesaksian dengan sukacita. Mari adik-adik boleh lagi.
kita akan masuk dalam persembahan. Pada adik-adik yang bertugas boleh maju ke depan. Oke, boleh agak geser ke tengah ya adik-adik ya. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas sepanjang minggu ini Tuhan, atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu dalam rumah Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati untuk setiap pekerjaan kami Tuhan, sekolah, bahkan setiap kehidupan kami, aktivitas kami, kiranya Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa, serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bersama menyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya
Saya undang kembali berdiri. Kami dari sekolah minggu akan memberikan volunteer sebagai tanda kasih kami di hari Papa Mama ini. Sekalian kita akan kembali pada ketiga, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah pujian Yesus sayang padaku dari nyanyian rohani tulis nomor yang ke-306.
di surga. Kami syukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh lagi datang di hadirat Tuhan, memuji muliakan nama-Mu. Bapak, terlebih pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, bukan telinga kami, agar kami dapat mendengar dan melakukan firman kami. Pakai hamba ini nanti Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila segala yang terkeluar dari itu tidak pun berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya, sesuai dengan tema kita minggu ini, didiklah anakmu. Bapak Saudara, setelah saya mendapatkan tema ini, saya sangat bergumul. Karena apa? Karena saya belum menjadi orang tua. Saya bingung dan saya merasa, wow, yang belum nikah mengajari yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Tapi pada pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tidak melihat siapa yang menyampaikannya, tapi melihat apa yang disampaikannya. Amin. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 29. Amsal pasal ke-29 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah menemukannya? Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya akan bacakan sekali lagi. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bapak Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita mempunyai cara atau metode masing-masing dalam mendidik setiap anak-anak kita. Ada orang tua yang mendidik anak dengan disiplin yang sangat kuat, ketat. Ada juga orang tua yang membebaskan anaknya. Ada juga orang tua yang memberikan anaknya sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal 18 ayat 19, di situ jelas dikatakan bahwa dalam keluarga Kristen, hal mendidik anak merupakan tanggung jawab yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh setiap kita, orang tua maupun calon orang tua. Sehingga ketika kita melakukannya, kita tidak melalaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata pendidik mengandung arti pengabdian, yang artinya orang tua harus mengabdikan diri kepada Tuhan untuk memberikan didikan dan disiplin rohani kepada anak-anak mereka. Bapak Saudara, mendidik anak menjadi pekerjaan utama bagi setiap orang tua. Pendidikan anak dimulai dari rumah. Mendidik anak yang baik dengan disiplin yang baik dan penuh dengan kasih sayang akan membawa anak kita mempunyai dampak yang positif dan bermanfaat baik bagi keluarganya, sekelilingnya, bahkan dirinya sendiri. Didikan yang baik akan menjadi pola hidup anak-anak kita ketika mereka berada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studinya, bahkan juga di gereja. Tapi Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa anak pertama-tama mereka meniru apa yang mereka lihat ketika mereka berada di rumah. Jika orang tuanya bertingkah laku baik, maka anaknya pun akan meniru kebaikan itu dalam dirinya dan melakukannya untuk dirinya dan juga orang lain. Dan pada intinya, apa yang kita didik di rumah sebagai orang tua, apa yang kita didik di rumah akan anak tiru di dalam pergaulannya, baik dia di sekolah, tempat kerjanya, di kampus, masyarakat, bahkan di gereja. Bapak Saudara, mendidik anak adalah salah satu tugas daripada orang tua. Namun sayangnya, sebagaimana fakta mengatakan bahwa banyak orang tua lebih mementingkan pendidikan intelektual
daripada spiritual. Orang tua lebih takut dan khawatir jika anaknya tidak pintar dalam pendidikan. Orang tua lebih takut dan khawatir ketika anak tidak pintar secara intelektual dan miskin secara materi. Daripada tidak memiliki iman yang baik dan bertumbuh di dalam tubuh. Bapak saudara, anak itu bagaikan kertas kosong. Ketika mereka lahir, jika anak itu kita isi dengan warna yang salah, maka anak itu juga akan membawa warna yang salah. Ketika kita mendidik mereka untuk takut akan Tuhan, maka didikan itu akan mendatangkan hikmat kepada mereka. Dan sebaliknya, ketika kita mendidik anak dengan salah, maka hikmat yang datang kepada mereka. Bapak dan saudara, saya tidak mengatakan bahwa memberikan pendidikan intelektual yang baik kepada anak itu salah. Malah itu bagus dan tepat. Ketika anak kita tidak pandai dalam matematika, kita memberikan mereka les khusus. Ketika anak tidak pandai dalam berbahasa Inggris, kita memberikan mereka juga les khusus. Ketika anak tidak pandai dalam bermain musik, kita juga memberikan mereka les khusus dan sebagainya. Supaya apa? Semua yang kita lakukan supaya anak-anak kita menjadi pandai dan bisa dalam melakukan. Namun dibalik itu semua, Bapak Saudara, pernahkah kita pertanyakan bagaimana dengan spiritual mereka? Bagaimana dengan kerohanian mereka? Soal mendidik anak, terutama pada zaman sekarang, bukanlah hal yang mudah, Bapak Saudara. Kemajuan teknologi, pergaulan yang semakin luas, bahkan waktu orang tua yang semakin sedikit untuk anak-anaknya akibat harus mencari nafkah berkeluarga. Pendidikan anak harus dimulai dari keluarga. Orang tua yang tidak menjadi contoh yang baik dan benar, tidak menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan sudah melanggar perintah Tuhan. Bapak Saudara, dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-5 sampai ke-7, firman Tuhan berkata, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, Bapak Saudara, dengan cara apa kita bisa mendidik anak-anak kita? Yang pastinya dengan komunikasi. Jika tidak ada komunikasi antara anak dan orang tua, maka tidak ada prinsip pendidikan di sana. Kita harus menyediakan waktu untuk mengetahui apa yang menjadi kesulitan anak-anak kita, apa yang menjadi pandangan mereka, apa yang menjadi pemikiran mereka, dan apa yang sedang mereka alami. Sebagai orang tua, kita harus menyediakan waktu akan hal itu, mempertanyakan bagaimana mereka satu hari ini, apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi pandangan mereka, dan apa yang menjadi kesusahan mereka atau masalah mereka. Dan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sebagai orang tua harus mengoreksi dan menasihati mereka. Bapak Saudara, dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, setiap orang tua harus mengajar berulang-ulang di mana pendidikan itu berada, di mana pendidikan itu dilakukan. Orang tua harus mengajarkannya baik di rumah, sedang dalam perjalanan, pada saat berbaring atau sebelum tidur, dan pada waktu yang bangun. Sesuai dengan firman Tuhan, inilah 4 tempat atau 4 keadaan yang diberikan Tuhan kepada orang tua untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Tapi sayangnya lagi, banyak orang tua mengajarkan hal-hal yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, soal-soal tahayul, mitos-mitos. Bahkan orang tua suka menakuti anak-anaknya dengan hal yang menyeramkan,
Supaya apa? Supaya anaknya mau nurut, supaya anaknya mau diam, supaya anaknya mau mendengarkan apa yang dibilang papa mamanya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh dari Amerika Serikat bernama Charles William. Dia mengatakan bahwa anak usia 2 tahun adalah majikan Anda, usia 10 tahun adalah budak Anda, usia 15 tahun adalah kembaran Anda, dan setelah itu akan menjadi kawan atau musuh Anda. Tergantung bagaimana Anda membesarkannya, tergantung bagaimana Anda mendidik mereka. Pertanyaannya, tapi saudara, memperlihatkan bahwa bila orang tua salah mendidik anak, maka anak bisa saja mendatangkan celaka, anak bisa saja mendatangkan kesusahan, bahkan malah petaka bagi keluarga jika kita tidak mendidik mereka dengan benar. Kita lihat kembali bagaimana kisah Imam Eli. Sebagian kita ataupun semua jemaat saya pasti tahu bahwa kita tahu bagaimana cerita daripada Imam Eli. Kasus salah didik juga terlihat dalam keluarga Imam Eli. Ketidaktegasan Imam Eli dalam mendidik anak-anaknya berujung pada penghukuman Tuhan bagi keluarga Imam Eli sampai keturunannya. Sikap lemah Imam Eli membuat anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas tidak bisa lagi dikendalikan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak mengandalkan Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang menuruti kebenaran firman Tuhan. Dosa kesalahan anak-anak Imam Eli membuat Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Sehingga apa? Dosa inilah yang mengakibatkan Tuhan membatalkan janjinya kepada keturunan Imam Eli. Keturunan Imam Eli tidak akan lagi melayani Tuhan, dan mereka tidak akan lagi berumur panjang. Tuhan mengutuk keluarga Imam Eli itu turun-temurun. Jikapun ada keturunan yang hidup berumur panjang, maka keturunan itu akan mengemis untuk meminta jabatan sebagai imam untuk melayani Tuhan demi perutnya lapar. Bukankah ini sungguh tragis, Bapak Saudara? Kesalahan dalam mendidik anak mendatangkan murka Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Imam Eli dengan tegasannya dalam mendidik anak-anaknya, yang membiarkan anak-anaknya begitu saja, mendatangkan murka Tuhan yang luar biasa. Tuhan menghukum keluarganya bahkan sampai turun-temurun. Bapak dan Saudara, sebagai orang tua, kadang kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluarga dan anak-anak. Pekerjaan dan kesibukan yang menumpuk lebih banyak menyita waktu kita daripada bersama dengan anak-anak atau keluarga. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, kapan terakhir kita memperhatikan perkembangan anak-anak kita? Kapan terakhir kita melihat perkembangan mereka? Bapak Saudara, saya mengatakan dengan jujur, sebagaimana yang saya lihat di dunia ini, orang tua akan turun tangan ketika anaknya sudah membuat masalah, ketika anaknya sudah buat onar, maka orang tua akan turun tangan memarahi anak-anaknya karena sudah melakukan onar. Bapak Saudara, kapan terakhir kita memiliki waktu untuk berkomunikasi yang baik dengan anak kita? Kapan terakhir kali kita berkomunikasi dengan tenang dan lembut dari hati ke hati kepada anak kita? Bapak Saudara, adakah kita menyadari anak ketika memiliki onar, memiliki masalah, kadang-kadang karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua? Betapa sedihnya mereka untuk menarik perhatian kita. Mereka harus membuat masalah dulu. Mereka harus buat onar dulu, baru orang tuanya perhatikan dia, memarahi dia, mengajaknya ngobrol. Tapi mengajak ngobrolnya itu betapa sedihnya anak-anak kita. Mereka harus bersaing dengan tumpukan kita sebagai deposito di bank, kedudukan kita, karir kita, pekerjaan kita, dan banyak hal lagi yang sebagai orang tua kita kejar. Betapa sedihnya
anak-anak itu, mereka harus menyalakan setiap pekerjaan kita untuk mendapatkan perhatian kita. Jadi saudara, mengapa kita tidak meluangkan waktu khusus untuk anak-anak kita? Jadi saudara, kita harus ingat bahwa kesempatan kita untuk memperhatikan anak-anak kita itu terbatas. Kita tidak bisa selamanya bersama dengan anak-anak kita. Dan begitu pula dengan anak-anak kita, mereka tidak akan selamanya bersama dengan kita. Bukankah kita tidak ingin kehilangan kesempatan yang berharga itu dalam memperhatikan anak-anak kita? Maka saudara, sebagai orang tua, mari kita belajar daripada kisah Imam Eli ini. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan otoritas kepada setiap kita menjadi orang tua dan mendidik anak dengan penuh kasih. Jika kita mendidik anak dengan baik dan benar, maka pun Amsal berkata, kita akan menerima faedahnya. Apa faedahnya? Sebagaimana yang sudah kita baca di Amsal pasal 29:17 ini. Pertama, anak akan memberikan ketentraman bagi kita. Di masa-masa sulit, anak kita akan mampu mengerti keadaan kita. Di masa tua kita pun mereka akan memperhatikan kita. Dan yang kedua, apa faedahnya ketika kita mendidik anak kita dengan baik, benar, penuh kasih dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, anak akan mendatangkan sukacita bagi kita. Keberhasilan mereka juga merupakan keberhasilan kita sebagai orang tua. Kebahagiaan mereka menjadi kebahagiaan kita juga. Yang dalam artian ketika mereka berhasil, ketika anak-anak kita nanti berhasil, tandanya kita juga berhasil dalam mendidik mereka. Ketika kita susah, ketika kita sudah tua nanti, mereka tidak melupakan kita. Tapi sebaliknya mereka mau berbagi sukacita dengan kita. Karena itu saudara, mari mendidik anak-anak kita dengan pengenalan akan Tuhan serta disiplin dan keteladanan yang baik daripada kita. Karena apa? Karena perhatian dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita itu mau menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan yang sudah memberikan mereka di tengah-tengah keluarga kita. Kembali saya mengingatkan bahwa ketika kita mau mendidik anak kita dengan baik dan benar, mereka akan memberikan dua hal penting bagi kita. Mereka akan memberikan ketentraman bagi kita. Mereka akan memberikan sukacita kepada kita. Mari Bapak Saudara, kembali kita mendidik anak kita dengan jalur firman Tuhan. Ketika kita mendidik dengan benar, kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Itu adalah sikap kita untuk memberi penghargaan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menitipkan anak-anak itu kepada kita untuk kita didik, untuk kita bawa kepada Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami surga, kami syukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Bapa kami berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman pada pagi hari ini. Bagaimana kami mempunyai otoritas untuk mendidik anak-anak kami yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bila Tuhan juga berikan hikmat kepada setiap orang tua yang ada di tempat ini. Berikan hikmat kebiasaan kepada Engkau sehingga setiap orang tua boleh mendidik anak-anak kami, boleh mengajarkan anak-anak kami dengan penuh hikmat, kasih sayang, kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga setiap anak-anak kami. Berkati setiap pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, bahkan studi mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Kami sudah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kaulah segalanya. Pujian itu mengatakan bahwa Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kita. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Ketika Dia mengasihi kita, kita juga menjadi orang tua yang mengasihi anak kita dengan penuh kasih sayang juga. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dalam pujian Kaulah segalanya.
pemasangan jendela dan interior. Kita juga doakan Tuhan bagi Tuhan majelis pengurus untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Kita juga berdoa untuk retret pemuda pada tanggal 18 sampai 20 Juni di Tirta Ria. Mari Bapak Saudara kita mendoakan 3 pokok doa ini terlebih dahulu. Bapak kami sudah bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan. Kami boleh lagi melayani Kamu, kami boleh lagi kembali memuji memuliakan nama-Mu. Bapak pada saat ini kami akan menaikkan setiap doa-doa syafaat. Bila Tuhan mendengar dan menjadi setiap syafaat kami sesuai dengan waktunya. Bapak pada saat ini Tuhan kami bersyukur jika setiap doa-doa kami untuk gereja kami telah Tuhan jawab satu persatu. Kami syukur untuk bahan-bahan untuk penyelesaian pembangunan gereja kami sudah tiba di Pontianak.
Dan pada saat itu kami bergumul, kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan pemasangan jendela dan interior gereja tempat ini. Kau menyerahkan setiap bahan-bahan yang kami perlukan. Kami berdoa untuk setiap tukang-tukang yang bekerja. Kami juga berdoa untuk setiap dana yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu bagi gereja di tempat ini. Dan Tuhan juga mendatangkan tukang-tukang yang bertanggung jawab dalam pemasangan jendela bahkan interior di dalam gereja ini Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan boleh berdiri dengan indahnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hamba Tuhan, majelis pengurus yang telah Engkau pilih, telah Engkau tetapkan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Bila Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap pengurus, setiap majelis bahkan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, sekarang boleh bergandengan tangan bersatu hati dalam melayani Engkau. Kau boleh tetap setia dalam melayani Engkau. Kau juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk retret pemuda dan remaja pada tanggal 18 sampai 20 Juni mendatang ini. Kau menyerahkan Tuhan setiap program demi program telah disusun, setiap acara demi acara yang telah disusun, bahkan setiap panitia yang terlibat, bahkan pembicaraan nanti akan memberikan firman-Mu kepada setiap peserta Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada pembicara, berikan hikmat juga kepada panitia, berikan juga hikmat kepada setiap peserta yang mengikuti. Berkatilah setiap gedung yang akan kami pakai, setiap aula yang akan kami pakai, bahkan kamar-kamar nanti akan kami pakai untuk tempat peristirahatan sementara kami Tuhan. Kita juga berdoa pada saat itu Tuhan. Kau melihat bahwa setiap mereka yang ikut, setiap anak remaja kemudian ikut, kami dari latar belakang keluarga dan budaya berbeda. Sekarang Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pada setiap panitia bahkan pembicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kita berdoa untuk kota Gemi pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2023 yang bertempat di Bengkulu. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka dan masa depan mereka. Dan terakhir kita juga berdoa untuk Indonesia, untuk Kalimantan Barat, terkhusus kota Pontianak, kota di mana kita berada, sehingga di mana kita berada kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi pelaku firman dan dapat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita untuk berdiri, kita akan doakan 3 pokok doa terakhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan sudah memberikan kepada Tuhan dan berdoa untuk kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2020. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap penyelenggara, berikan hikmat kepada setiap hamba Tuhan yang akan mengikutinya, berikan hikmat juga kepada setiap pengelola dalam menentukan. Dan setiap gedung akan dipakai, tempat akan dipakai, dalam pembahasan dalam kota yang pada tahun Tuhan sesuai dengan undang Tuhan, dan boleh menjadi semangat, boleh menjadi alat untuk memajukan gereja yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, studi mereka, dan masa depan mereka, dan Tuhan berkati. Allah tidak kuasa Roh Kudus Tuhan kepada mereka. Dalam mereka boleh menjadi anak yang begitu bangga orang tua mereka dan begitu sukacita bagi Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam kasih, anugerah, dan harapan dalam Tuhan. Studi mereka masa depan SMP mereka yang sangat dalam anak Tuhan. Dan juga berdoa untuk orang tua dan Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan juga dalam kami mendidik dan kami menyayangi setiap anak kami. Karena kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, berdoa untuk Kalimantan Barat, khusus kota Pontianak, kota di mana kami berada. Bersyukur, kami percaya tidak ada sesuatu yang hal kebetulan ketika Tuhan menempatkan kami di dalam kota Pontianak ini. Dalam Tuhan berikan hikmat juga supaya di mana kami berada dan kami boleh menjadi terang dan garam di kota Pontianak ini. Kami boleh berdampak bagi kota Pontianak ini. Di kota Pontianak boleh semakin diberkati Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan bagi anak Tuhan yang ada di kota Pontianak. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Yesus Kristus sudah mengajarkan kita berdoa bertahan. Bapa kami yang di surga, yang dikuduskan namamu, dalam kerajaan yang Tuhan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Kami tidak akan melakukan kesalahan kami seperti kami juga berbuat bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskan kami daripada kita. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi dan berdoa. Amin.
kasih-Mu dan terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tujuan dari kita dilayani anak-anak ya, anak kita boleh melayani kita sampai berkorban juga. Puji Tuhan, kita ucapkan juga selamat untuk Suwanto yang sudah STH sekarang ya, sudah wisuda kemarin Bapak Ibu ya. Kalau yang lalu Suwanto adalah mahasiswa praktek Bapak Ibu, kami tahu. Sekarang sudah bukan lagi mahasiswa praktek, tapi full hamba Tuhan kita ya, yang akan melayani di tempat ini. Maka itu nanti kita akan memasukkan beliau dalam tim kita sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, dan juga masuk dalam majelis saja sebagai ayat kedua Bapak Ibu. Untuk hari Selasa ini tidak ada live karena apa? Karena minggu kelima ya, kita punya live kan depan ya, minggu satu live, jadi ini minggu kelima, makanya hari ini harusnya live 4 kesaksian pujian, habisnya 4 mundur ya, minggu depan kesaksiannya karena hari ini pun jadi ketiga Bapak Saudara, mohon juga Bapak Ibu kita ajari kita untuk betul-betul mengasihi Tuhan melalui gerejanya, dorong mereka untuk sekolah minggu. Lalu kalau mereka sudah belanja remaja, dorong mereka di remaja. Di sini ada remaja jam 8 pagi Bapak Ibu ya. Kalau sudah belanja pemuda, dorong mereka untuk ikut pemuda Bapak Ibu ya. Lalu kemudian biasakan mereka juga ikut ibadah umum Bapak Ibu ya, supaya mereka tidak hilang. Saya kira pengumuman dari saya ada tambahan dari sekolah minggu. Sebelum dari guru sekolah minggu, saya ucapkan terima kasih dulu, boleh sambil naik Pak Asof. Terima kasih sudah membuatkan apa ini gambar ini ya, Tuhan yang membalas dan memberkati ya. Terima kasih ya. Boleh terus. Orang yang silakan. Satu. Untuk anak sekolah minggu dan anak PAUD yang pulang dulu ya, kita kembali dulu. Oke, terima kasih, boleh pulang. Anaknya ditinggal dulu sebentar. Terima kasih. Bagi anak yang belum dapat susu kotak, boleh angkat tangan ya. Dekat aja Bang ini. Yang sudah mendapatkan susu kotak boleh langsung maju ke depan ya, tiga-tiga. Kita berfoto dulu. Ya, ayo dari semuanya ada anak-anak PAUD juga. Guru-guru sekolah minggu juga ya, maju ke depan. Oke. Oke, guru-guru boleh berposisi.
penyanyinya ya. Ayo dari yang lupa senyum. Kamera yang mana dulu ya? Oke, oke.
apa Bu Ibu? Itu Semuanya terima kasih. yang merah ya, yang biru nggak usah. Udah ada, ternyata. Biasanya ada Jasmine. Kasih nama aja. Oh, Taufik. Taufik, sama Khaled. Terima kasih Kak. Ya, ini ketua kita. Berkati. Ya, siap. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu. Bosu, nanti Siap. kita lupa loh baca Apa itu? uang kas gereja bosu. Nanti aku dikejar loh. Minggu depan, minggu pertama nih diumumkan keuangan ya. Nah, itu anak-anak belajar melayani, melipat bangku. Baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati. God bless. Sampai minggu depan atau minggu sore nanti.